Tanda hitam ini, apa yang bisa diwakili oleh itu? Aku menjalani pemeriksaan fisik setiap hari. Aku bahkan tidak pilet. Bagaimana bisa menurutmu? Aku hampir mati. Percaya atau tidak? Jika kau percaya, padaku berikan aku 1.000 yuan. Aku akan membantumu menyembuhkannya. Jika kau tidak percaya padaku, pulanglah dan beli peti mati. 1.000 yuan untuk sebuah nyawa. Itu cukup murah? Peti mati. Pembohon. Beraninya kamu mengutukku. Aku akan mengambil nyawamu. Hei kelapaku. Hati-hati. Enyahlah. Direktur Xiao, ada apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu adalah murid tabib dewa, Norasu. Jika kau tidak ingin dia mati, cepat bantu dia masuk. Baiklah. Tapi hanya 1 jarum. Meringankan kondisiku. Dia tidak terlihat terlalu tua. Namun dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Terima kasih barusan, Nona Su. Itu bukan apa-apa hal kecil. Apakah kau di sini untuk mencariku, untuk perawatan medis? Berikan tanganmu padaku. Bagaimana? Tidak, Sudah tidak tertolong. tidak masalah. Milikmu adalah bawaan. Cacat dalam takdirmu, konstitusi lemah dan batuk darah. Kau sudah mengalaminya sejak kecil, metode biasa. Tentu saja tidak bisa menyembuhkannya. Namun jika kau menyerahkannya padaku, sembuhkan kurang dari sebulan. Norasu, gejala yang baru saja Anda sebutkan sama persis dengan gejala Direktur Xiao kami. Selama Anda bisa menyembuhkan penyakit Direktur Xiao kami, 50 juta akan segera kami transfer ke kartu Anda. 50 juta. Pendapatan tahun ini sudah aman. Menyembuhkan dia saja, sebanding dengan menyembuhkan 1.000 orang bagiku. Tidak 5.000 pasien. Dia adalah dewa kekayaan. Xiao Jingxi. Bagaimana dia bisa mirip dengan nama suami sementaraku? Persis sama. Sekarang setelah kupikirkan, suara mereka juga agak mirip. Mungkinkah? Tidak. Suamiku itu masih bermain-main di luar negeri. Itu tidak mungkin dia. Nenek. Halo nenek. Yo. Jingxi sudah kembali. Cepat pulang setelah bekerja. Pergi temui suamimu. Suami sementaraku pulang. Itu benar-benar salah paham barusan. Oke, aku akan segera kembali. Tentang itu, aku punya urusan mendesak sebentar lagi. Bagaimana kalau begini? Hari ini, aku akan memberimu dulu sesi perawatan kecil. Lalu, bagaimana dengan 50 juta yang dijanjikan? Baiklah, berikan tanganmu. Apakah ini ilusi? Suara di telepon. Mengapa terdengar sangat mirip nenek? Direktur Xiao, kita akan segera kembali ke rumah besar lama kan? Tolong pergi ke mall terdekat dan pilihlah hadiah. Itu harus sesuatu yang disukai seorang gadis. Meskipun aku tidak punya perasaan padanya, aku masih perlu menenangkan pikiran nenek. Sesuatu yang disukai seorang gadis. Norasu, apa yang biasanya kamu sukai? Aku, Ya, tulang manusia tentu saja. Aku sudah berpraktik kedokteran selama lebih dari 20 tahun. Tapi aku masih belum berhasil mengumpulkan 1 set spesimen kerangka manusia. Tulang manusia. Ya, lebih disukai yang segar. Yang baru meninggal seminggu yang lalu. Gadis ini benar-benar unik. Nyonya Tua Xiao. Nenek, Yo sudah kembali. Mari istirahat sebentar. Jingxi akan segera tiba. kalau begitu nenek, aku akan naik ke atas dan berganti pakaian dulu. Aku akan segera turun. Cepat pergi. Dia biasanya sangat riang. Tetapi ketika harus bertemu suaminya, dia benar-benar tahu cara berdandan.
Jingxi. Bagaimana kabarmu? Apakah kesehatanmu membaik? Haiseng berhasil menghubungi murid tabib dewa. Jauh lebih baik. Syukurlah, syukurlah. Karena kamu sudah kembali, cepatlah naik ke atas dan temui Yao Yao. Apakah dia di rumah sekarang? Ya, dia baru saja naik. Guru, jika kau punya sesuatu katakan saja dengan cepat. Aku kelaparan setengah mati. Muridku yang baik, apa yang baru saja gurumu ajarkan padamu? Apakah kamu mengingatnya? Ucapkan sekali, agar aku bisa dengar. Suami, aku cinta kamu. Apakah kau merindukanku? Dulu demi uang, aku memutar otak untuk menikah ke dalam keluarga Xiao selama 3 tahun ini saat aku pergi. Untuk berselingkuh. Apa ini? Apakah tidak ada orang di sini? Aku jelas mendengar sesuatu. Murid, apa yang gurumu ajarkan padamu? Apakah kamu mengingat semuanya? Aku ingat. Saat aku melihat suamiku, aku harus mengatakan padanya, "Suami, aku mencintaimu. Apakah kamu merindukanku?" Hanya masalah sekecil itu. Apakah itu layak untuk menelponku? Ini jelas bukan masalah kecil. Kamu harus ingat, itu bukan hanya suamimu. Dia juga dewa kekayaan kita. Baiklah, baiklah. Aku tahu semuanya tentang itu. Aku tutup teleponnya The sekarang. film was translated and narrated by M Media. Nenek sangat menyukai wanita itu. Jika dia tahu wanita itu selingkuh, dia pasti akan sangat kecewa. Nenek, ada sesuatu yang muncul di perusahaan. Aku akan pergi dulu. Anak ini, apakah kamu melihat Yao Yao tadi? Kenapa dia langsung pergi? Jangan pedulikan bocah itu. Dia bilang ada urusan mendadak di perusahaan, jadi dia pergi duluan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita sudah tidak bertemu selama 3 tahun. Jangan khawatir tentang hari ini. Nenek, aku lapar. Mari kita makan dulu. Kemarilah sayangku, cepat makan. Direktur Xiao, apakah Anda sudah bertemu Nyonya Muda? Jangan sebut-sebut wanita itu padaku. Direktur Xiao. Nona Su, bagaimana penyakit Direktur Xiao? Lepaskan pakaianmu. Bukankah itu tidak pantas? Kau keluar. Aku. Baik. Di hadapan dokter tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Entah kau Edison Chen atau Daniel Wu. Begitu kau berada di ranjang pemeriksaanku, kau hanyalah kubis biasa. Baiklah. Bahkan saat sakit kau masih bisa mempertahankan fisik yang begitu bagus. Itu membutuhkan kemauan keras. Wajahnya. Mengapa aku tiba-tiba teringat wanita itu? Aku minta maaf. Direktur Xiao ada apa? Aku. Saya tidak melihat apa-apa. Itu, Nona Su Direktur Xiao. Silakan lanjutkan. Bukan seperti yang kau pikirkan. Seperti itu. Tidak ada apa-apa di antara kita. Kembali. Turunkan tanganmu. Nona Su, bagaimana keadaan Direktur Xiao? Mengapa dia tiba-tiba jatuh sakit? Dia hanya diliputi amarah. Kewalahan oleh amarah. Direktur Xiao, Anda baik-baik saja. Dari mana semua kemarahan itu berasal? Mungkinkah Anda sudah terlalu lama tidak pulang, dan istri Anda tidak mengenali Anda lagi? Istri, pantas saja dia bertanya padaku kemarin. Hadiah seperti apa yang disukai gadis-gadis? Sepertinya dia membelikannya untuk istrinya. Benar. Mengenai kondisimu, perawatannya masih membutuhkan waktu. Agar lebih mudah, mari kita bertukar informasi kontak. Nona Su, aku akan menambahkanmu.
Pria yang sudah menikah ini cukup sadar diri. Jingxi, foto dan nomor telepon Yao Yao sudah aku kirimkan kepadamu. Kamu tidak melihatnya kemarin. Kamu bisa menelponnya sekarang jika mau. Baiklah. Direktur Xiao. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud begitu. Berikan ponselmu padaku. Ini Direktur Xiao. Su Yao Yao. Bukan apa-apa. Dia benar-benar memiliki nama yang sama dengan wanita itu. Nyonya besar. Mengapa Anda di sini? Mengenai Jingxi yang ingin bercerai, saya kira kamu sudah tahu tentang itu. Dalam masalah ini, pasti ada kesalahpahaman. Nyonya muda sudah memeluk pria lain. Seberapa besar lagi kesalahpahaman yang bisa terjadi? Untuk ulang besok, aku ingin kamu mencoba segala cara yang mungkin untuk membuat Jingxi membawa Yao Yao serta. Baiklah. Nyonya besar. Siapa ini? Dia adalah Yao Yao. Bukankah dia cantik, cucu menantuku? Apakah Anda mengatakan orang ini adalah Nyonya muda? Nona Su sebenarnya adalah Nyonya muda. Ini gosip mengejutkan apa ini? Asing. Direktur Xiao. Saya jamin, setiap kata yang saya ucapkan selanjutnya adalah kebenaran. Anda harus percaya pada saya. Bicaralah. Nona Su adalah tepatnya istri Anda yang belum pernah Anda temui. Aishan, apakah akhir-akhir ini aku terlalu lunak padamu? Tidak, Direktur Xiao. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Saya secara khusus mengambil foto. Jika Anda tidak percaya, lihat. Lihat. Aishan, jika akhir-akhir ini kau tidak mau bekerja lagi, kau bisa pergi memberi makan babi di Afrika. Mengapa ini babi? Saya minta maaf, Direktur Xiao. Diam. Maksud saya Anda. Mengapa Anda menyimpan gambar babi? Sekarang lihat apa yang terjadi. Direktur Xiao tak akan percaya ucapanku sekarang. Apa sebenarnya yang kuharapkan? Tahu betul bahwa mereka sama sekali tidak mungkin orang yang sama. Direktur Xiao. Nona Su. Kau sudah bangun. Aku bisa langsung tahu bahwa itu karena kau tidak minum obatmu dengan benar. Itulah mengapa kau tiba-tiba pingsan. Saya minta maaf, Nona Su. Saya ada urusan lain yang harus dihadiri kemarin. Baiklah, baiklah. Aku memaafkanmu. Tapi lain kali, jika kau pingsan lagi karena kau belum minum obatmu, aku harus menagih biaya tambahan, kau tahu. Baiklah. Nona Su. Ada lelang besok. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi pendamping wanita saya. Apakah itu tidak masalah? Kau, bukankah kau sudah menikah? Kenapa kau mengundangku? Sejujurnya padamu, kami akan bercerai. Perceraian? Orang sebaik itu. Namun bahkan mereka tidak bisa lolos dari takdir perceraian. Jika Nona Su merasa canggung dan terganggu, maka anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak. Tidak apa-apa. Aku bisa menemanimu. Nenek juga ingin aku pergi. Ini berjalan dengan sempurna. Aku bisa menenangkan klien utama dan menyelesaikan tugas nenek. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Aku benar-benar terlalu pintar. Nona Su. Orang macam apa suamimu itu? Dia. Ini adalah kartu hitam tak terbatas. Saya akan pergi ke Amerika untuk perawatan medis. Jika ada apa-apa mari kita bahas saat saya kembali. Dia adalah orang yang sangat baik. Apa ini?
dan sangat murah hati. Kalau begitu kita akan bertemu di pelelangan besok. Oke, Direktur Xiao. Saya dengar bahwa penata rias pakaian dan perhiasan Nona Su. Semuanya Anda pilih sendiri. Sejak kapan Anda begitu sabar dengan wanita seperti itu? Diam. Anda bahkan tidak akan membiarkan orang berbicara. sudahkah kalian semua dengar? Jian si putri tertua grup Jian. Barang lelang terakhir, ternyata berisi obat spiritual tertinggi yang langka berusia 1000 tahun, ginseng emas. Ku dengar benda ini bisa menyembuhkan penyakit. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tentu saja itu benar. Chen Yu sahabat Jian si. Kali ini Jian si kita datang ke sini, justru untuk ginseng emas ini. Saya membeli ini untuk diberikan kepada kakak Xiao. Ku dengar Direktur Xiao menghadiri pelelangan ini, dan dia bahkan membawa seorang teman wanita. Dia masih bukan nyonya muda keluarga Xiao. Apa artinya seorang teman wanita? Nona Jian, Anda dan Direktur Xiao adalah kekasih masa kecil. Nyonya muda keluarga Xiao akan menjadi milik Anda cepat atau lambat. Jangan sampai saya tahu siapa orang itu. Lalang itu. Siapa ini cantik sekali. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia benar-benar datang bersama Direktur Xiao. Bukankah ini rumah lelang yang nenek berikan padaku? Direktur Xiao. Bukankah Direktur Xiao mengatakan, Nyonya muda tidak akan datang? Nyonya muda Anda datang juga. Nyonya The muda. film was translated and narrated Bukankah by ini M. Nyonya Media. muda? Dia bukan nyonya muda. Tapi dia adalah Nyonya muda. Aku adalah nyonya muda. Tapi aku bukan nyonya muda bintang itu bintang. Dia adalah Nyonya muda. Dia jelas datang bersama Nyonya besar baru 2 hari yang lalu. Tidak, saya harus memberitahu Nyonya besar. Halo. Apa yang kamu katakan? Tuan muda membawa Yo-Yo ke sana. Bagus. Aku mengerti. Kau tahu baru 2 hari yang lalu anak ini masih menunggu cerai. Sekarang, bukankah dia dengan patuh membawanya ke sana? Nyonya tua tuan muda. Hanya ingin menjaga muka. Seharusnya merasa malu saja. Cepat. Aku akan bersiap-siap dan aku akan segera pergi juga. Mungkin kita masih bisa menghadiri pesta makan malam. Direktur Xiao, pelelangan akan segera dimulai. Beberapa dokumen mengharuskan Anda untuk mengonfirmasinya lagi. Baiklah. Aku akan segera kembali. Oke, silakan. Kukira dia adalah peri surgawi. Aku tidak menyangka dia adalah udik kampung. Orang udik. Apakah kamu membicarakan aku? Tentu saja selain Anda. Apakah ada orang lain yang lebih udik di sini? Apa yang kamu lakukan? Dari mana rekan Dawes ini berasal? Kamu benar-benar langsung mengenali. Dari mana aku berasal? Lepaskan aku. Rekan Dawes apa? Apa kamu gila? Betapa menjijikkan. Kalau bukan ya bukan. Mengapa menggunakan kekerasan? Bau kemiskinan. Dan kamu siapa? Kakak Jian si kita. Adalah kekasih masa kecil Direktur Xiao. Datang ke pelelangan ini, justru untuk membeli ginseng emas yang tak ternilai harganya itu. Bagaimana mungkin orang sepertimu, yang muncul entah dari mana, bisa dibandingkan dengan udik kampung itu? Ginseng emas. Ya, ginseng emas. Kau bahkan mungkin belum pernah mendengarnya kan? Untuk bisa menghadiri perjamuan ini, sudah merupakan anugerah yang diberikan kepada Anda. Tapi, jika Anda ingin menjadi nyonya muda dari grup Xiao,
Saya sarankan Anda untuk bercermin baik-baik. Apa yang kalian semua bicarakan? Aku sama sekali tidak ingin menjadi nyonya muda. Aku punya suami. Ya Tuhan, cincin berlian ini terlihat seperti setidaknya 10 karat. Dan itu adalah berlian merah muda yang langka. Suamiku sangat kaya. Dan dia memperlakukanku dengan sangat baik. Jadi kenapa kalau Anda sudah menikah? Saya baru saja mengirim seseorang untuk menyelidiki. Pada hari Anda menikah 3 tahun lalu. Suami Anda, sepertinya dia bahkan tidak menemui Anda. Dan terbang ke luar negeri. 3 tahun lalu. Di luar negeri. Juga. Lihat. Yang ini, aku pribadi, memilih cincin berlian untuk cucu menantuku. Bukankah ini indah? Nama yang sama. Cincin yang sama. Tanggal pernikahan yang sama. Direktur Xiao, saya jamin, setiap kata yang saya ucapkan selanjutnya adalah kebenaran. Anda harus percaya pada saya. Nona Su adalah istri Anda yang belum pernah Anda temui. Mungkinkah dia benar-benar? Kakak Xiao. Kakak Xiao aku. Nona Jian membawa sekelompok orang dan menghalangi pendamping wanitaku. Apakah kau mencoba untuk secara terbuka tidak menghormatiku? Kakak Xiao aku tidak. Aku, Direktur Xiao. JNC juga melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Membantu Anda memberi pelajaran pada wanita tak tahu terima kasih ini. Benarkah? Kalau begitu aku minta Nona Jian, lain kali sebelum membantuku, untuk berkonsultasi dengan pendapatku terlebih dahulu. Xiao. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Pelelangan kita akan segera dimulai. The film was translated and narrated Sungguh by membingungkan. Media. Para tamu yang terhormat, selamat datang semuanya di lokasi pelelangan ini. Saya adalah juru lelang untuk acara ini. Selanjutnya pelelangan ini menampilkan total 10 lot. Sekarang mari kita sambut lot pertama. Pastikan kembar sancai dari dinasti Tang. Harga awal adalah 3 juta. Silakan mulai menawar. 1 juta? 2 juta? Lot pertama sudah 5 juta. Totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 10 barang antik tak ternilai. Berapa harga barang terakhir nanti? Begitu banyak kebetulan. Mungkinkah dia benar-benar istriku? Jingxi, dan foto Yao beserta nomor teleponnya. Aku mengirimkannya padamu. Kamu tidak melihatnya kemarin. Kamu bisa meneleponnya sekarang juga. Halo? Halo? Murid yang baik, burumu sudah tiba di Haiken hari ini. Mari kita tentukan waktu untuk bertemu. Tidak, aku ada urusan hari ini. Mari kita jadwalkan ulang di hari lain. Sepertinya aku salah paham. Itu bukan dia. Telepon Chen Ziming. Suruh dia datang setelah perjamuan. Katakan saja padanya ada sesuatu yang bagus menunggunya. 4 juta. Ada yang lain. 4 juta sekali. 4 juta 2 kali. 4 juta 3 kali. Terjual. Selamat tuan-tuan atas keberhasilan menawar barang koleksi kami. Pastikan kembar sancai dinasti Tang. Terjual. Apakah ada sesuatu yang kau suka? Tidak. Semua barang ini terlalu mahal. Aku hanya akan melihat-lihat.
Lalang ini disponsori oleh grup kami. Jika kau menyukai sesuatu katakan padaku. Aku akan menyimpannya untukmu. Disponsori oleh grup kalian. Bukankah ini properti keluarga Xiao? Apakah kalian mitra? Selanjutnya mari kita persembahkan barang koleksi terakhir. Ginseng berusia 1000 tahun. Harga awal adalah 10 juta. Ginseng berusia 1000 tahun. Bukankah itu hanya lobak? Lobak apa kau pikir ini halaman belakangmu? Bagaimana kamu tahu bahwa di halaman belakangku, kamu menanam ini? Aku ingat itu tidak hanya di halaman belakang. Itu juga ditanam di gunung belakang. Maksudmu ini? Ginseng emas 1000 tahun. Tidak hanya memenuhi halaman belakang, tetapi juga seluruh gunung. Gadis ini benar-benar tahu cara bercanda. Anda bicara besar bukan? Kakak Xiao. Nona Su biasanya berbohong kecil. Dan itu tidak masalah. Tapi kali ini adalah harta ginseng emas, langka berusia 1000 tahun. Dia punya segunung itu. Bukankah itu sedikit konyol? Itu benar. Aku memasukkan ini ke dalam obat yang kuberikan padamu. Apakah kau mengatakan obat yang kuminum setiap hari mengandung ginseng emas? Pantas saja tubuhku pulih begitu cepat. Direktur Xiao, jangan biarkan dia membodohi Anda. Dia hanya gadis desa. Bagaimana mungkin dia tahu tentang barang berharga seperti itu? Selain itu, dia baru saja mengatakan benda ini adalah lobak. Dia bahkan tidak tahu apa itu ginseng. Baiklah, karena Anda bilang Anda memilikinya. Lalu bagaimana Anda akan membuktikannya? Apakah Anda perlu meminta seseorang membawakannya untuk Anda? Tidak perlu. Itu terlalu merepotkan. Bukankah kamu ingin melihat lobak itu? Semuanya ada di sini. Begitu? Aku sudah bilang. Ada segunung benda ini di bukit belakang. Itu tidak mungkin. Satu akar ginseng emas bernilai setidaknya 10 juta. Ada setidaknya 50 akar di dalam tas kain ini. Tidak mungkin. Ya, mungkin milik Anda hanya sesuatu yang terlihat mirip. Mungkin Anda hanya membawa barang palsu untuk disamarkan sebagai barang asli. Tepat sekali, ada lebih dari 50 akar di tas ini. Itu bernilai setidaknya 500 juta. Kau seorang gadis desa. Bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Baiklah. Coba kulihat. Jetty, apakah itu palsu? Itu hanya lobak. Apakah ini benar-benar perlu? Itu benar. Itu benar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia hanyalah seorang gadis desa. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki begitu banyak barang berharga? Dan begitu banyaknya. Aku juga bilang itu benar. Dia juga bilang itu benar. Kamu masih tidak percaya? Apakah kamu sangat menyukai lobak? Aku akan mengirimimu sekantong penuh di hari lain. Memegang harta bernilai miliaran di tangannya, namun tetap begitu tenang. Aku benar-benar meragukan bahwa dia dan wanita itu adalah orang yang sama. Saya akan membiarkan Anda sombong untuk saat ini. Anda akan mendapatkan balasan Anda nanti. Bersorak. Kakak Jianxi, haruskah kita membiarkan jalan kecil itu pergi begitu saja? Bagaimana mungkin? Biarkan saja dia sombong sebentar. Apakah Chen Ziming sudah datang? Dia di sini.
Obat ini tidak berwarna dan tidak berbau. Tapi saya mendapatkannya dengan biaya yang mahal. Sekarang mari kita lihat bagaimana Anda melarikan diri. Yo yo, Nenek, cucu menantuku yang baik. Nenek sangat merindukanmu. Anda. Mengapa aku baru saja mendengar suara nenek? nenek kamu di sini. Nenek meneleponmu, tetapi kamu tidak menjawab. Maafkan aku. Nenek aku meninggalkan ponselku yang lain. Di klinik. Begitu. Di mana bocah nakal itu? Aku belum melihatnya. Bukankah dia datang bersamamu? Tidak, aku datang bersama seorang teman. Kukira dia datang bersamamu. Baiklah, nenek akan menelponnya dan menyuruhnya datang untuk menemanimu. Tidak perlu, nenek. Aku senang hanya dengan kehadiranmu di sini. Kakak Jianxi. Wanita keji ini. Bagaimana dia mengenal nyonya tua? Dia benar-benar bersedia melakukan apa saja untuk menaiki tangga sosial. Tidak apa-apa. Sebentar lagi. Dia akan menunjukkan warna aslinya. Nenek, mengapa Anda datang? Anda bahkan tidak memberitahu saya. Ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda. Jianxi, apa yang kamu butuhkan? Sesuatu yang sangat penting. Mari kita bicara di tempat lain. Ini, Tidak apa-apa, nenek. Aku kebetulan merasa sedikit pusing. Aku ingin istirahat sebentar. aku benar-benar baik-baik saja, Yo Yo. Tidak apa-apa. Mungkin hanya karena aku baru saja minum terlalu banyak anggur merah. Chen Ziming bajingan itu. Kenapa dia ada di sini juga? Sekarang beberapa gadis muda juga akan menderita. Apa maksudmu? Hei Tuan Xiao, Anda mungkin tidak tahu ini. Chen Ziming ini adalah seorang cabul terkenal. Keluarga Chen setiap tahun menghabiskan banyak uang hanya untuk ini. Direktur Xiao, Anda mau kemana? Jianxi, ada apa? Nenek, bukankah ulang tahun Anda yang ke-70 akan segera tiba? Jadi saya ingin bertanya apa yang Anda inginkan? Nenek tidak pilih-pilih. Apapun yang Jianxi berikan padaku, nenek akan menyukai semuanya. Nenek Anda yang terbaik. Sudah hampir waktunya. Di mana kalung saya? Kalung. Di mana kalung saya? Kakak Jianxi, apakah itu yang paman berikan padamu? Ya, yang ayahku bawa pulang untukku. Dari Prancis. Harganya 10 miliar. 10 miliar. Nona Jian, tolong, jangan khawatir. Kami sudah mengirim orang untuk membantu Anda mencarinya. Baiklah, Jianxi, jangan khawatir. Nenek akan pergi bersamamu untuk mencarinya. baiklah. Wanita mempermalukan diri di sini. Aku akan lihat bagaimana kau bisa bertahan di Haicheng setelah ini. Si cantik kecil. Aku di sini. Panas sekali. Aneh, aku hanya minum segelas. The film was translated and narrated by M Media. Gadis baik, jangan terburu-buru, aku di sini. Nona Su. Yao Yao. Kamu siapa? Lepaskan aku. Aku adalah penyelamatmu, sayang. Lepaskan aku. Beraninya kamu menggangguku. Aku Su Yao Yao. Ketika aku mendaki gunung dan melawan harimau, kamu bahkan tidak tahu di mana kamu berada. Kamu bahkan tidak mengenali leluhurmu sendiri. Benarkah? Nona Su.
Itu kamu? Diam, kamu berisik sekali. Nona Sukau. Sangat nyaman. Kau mabuk. Tidak, aku tidak. Aku bisa minum 1000 cangkir tanpa mabuk. Tapi ini terlalu panas. Aku benar-benar merasa tidak enak. Ini tidak hanya terlihat seperti mabuk. Itu bergerak juga menyenangkan sekali. Apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Aku tahu. Saya juga tahu Anda adalah Xiao Jingxi. Kamu benar-benar tampan. Bolehkah aku menciummu? Sepertinya masalahnya sudah ditangani. Nenek, kita belum memeriksa ruangan ini. Mungkin pencurinya ada di dalam. Kalau begitu ayo kita masuk dan lihat. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tolong pelan-pelan. Nenek, Ada apa? Kenapa kakak Xiao ada di sini? Saya tidak tahu kakak Jianxi. Saya sudah jelas memberitahu Chen Ziming. Ini. Apa yang terjadi di sini? Jingxi, kau sungguh bisa melakukan sesuatu untuk mengkhianati Yao Yao. nenek aku. Hari ini aku ingin lihat siapa yang berani merayumu. Nenek. Ketika waktunya tepat, aku akan membawanya untuk bertemu denganmu. Sekarang bukan waktu yang tepat. Apakah kau masih melindunginya sekarang? Yao Yao sendirian di rumah. Menunggumu berharap tanpa harapan. Selama 3 tahun. Berharap melihatmu kembali. Kau benar-benar selingkuh. Melakukan sesuatu yang menyakitinya. Aku tidak ingin melihatmu. Nenek, Nenek, Suara ini. Mengapa suaranya sangat mirip suara Yao Yao? nenek. Sekarang kau, pikirkan bagaimana kau akan menjelaskan ini padaku. Dan bagaimana The kau film was akan mempertanggungjawabkan translated ini and pada Yao Yao. narrated by Nenek. M-Media. kakak Xiao. Dia pasti telah disihir. Tolong jangan marah. Tepat sekali, Nyonya Besar. Wanita ini jelas seorang penggoda. Apakah kau tahu siapa dia? Masalah yang menyangkut keluarga Xiao, bukan untuk dicampuri oleh orang luar. Bukan untuk dicampuri orang luar. Baiklah, aku akan menunggu penjelasanmu. Jalan kau beruntung. Efek obatnya sudah hilang. Aku. Bolehkah aku menciummu? Direktur Xiao. Xiao, Direktur Xiao, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu
adalah orangmu. Siapa yang menyuruhmu? Aku. Aku hanya bertindak karena nafsu. Tidak ada yang menginstruksikanku. Aku. Itu dia. Dia merayuku. Benarkah begitu? Itu. Itu benar. Haiseng telepon polisi. Jika kamu tidak bicara, seseorang akan memberitahuku untukmu. Bagaimanapun juga keluarga Chenmu tidak akan tinggal di Haicheng lebih lama lagi. Direktur Xiao. Aku salah. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu segalanya. Mana Chen ini tempatnya? Seorang dokter harus memiliki hati yang dermawan. Beraninya kau menggoda suamiku. Hancurkan semuanya. Ya. Itu, yang itu, dan yang itu juga. Hancurkan semuanya untukku. Agar kau siluman rubah ini akan tahu akibat menggoda suamiku. Besok pukul 3 sore Menara Hemin. Kita akan membahas perceraian. Aku akan memberimu kompensasi 50 juta. 50 juta. Cerai. Baiklah, kalau begitu tambahkan saya di WeChat. Agar kita bisa berkomunikasi lebih mudah. The film was translated and narrated by M Media. Baiklah, hentikan menghancurkan semuanya. Sekarang ada sesuatu yang lebih menyenangkan. Hai suamiku, bukankah kau bilang dana perusahaan baru-baru ini tertahan? Cangkang Nautilus. Bahkan yang termurah pun berharga jutaan. Sepertinya kali ini saya mendapatkan sasaran besar. Perjanjian perceraian. Perjanjian perceraian. Kita sepakat untuk menandatanganinya. Aku akan memberimu 50 juta sebagai kompensasi perceraian. JT itu dia. Sepertinya terakhir kali di Houting. Dia salah mengira saya orang lain. Pantas saja dia sangat marah. 50 juta. Kita bertemu sekali waktu itu. Kau juga punya orang lain di sisimu. Oleh karena itu menurutku, pernikahan di antara kita ini tidak perlu dilanjutkan. Untuk bisa dengan santai mengeluarkan 50 juta sebagai kompensasi, kekayaan bersihnya pasti di atas 100 miliar. Rezeki nomplok seperti ini. Saya tentu tidak bisa menyerah begitu saja. 50 juta terlalu sedikit. Saya mau 300 juta. Saya tidak peduli. Kurang dari 300 juta. Saya sama sekali tidak akan menyetujui perceraian. Baiklah. Apa kau tidak akan makan? Aku tidak nafsu makan. Nyonya besar, mengapa Anda datang? Apakah ada yang Anda butuhkan? Aku ingin memilih beberapa aksesori.
untuk cucu menantuku. Membeli untuk nyonya muda. Kalau begitu silakan lihat yang ini. Lihat apakah Anda menyukainya. Yang ini, Bagaimana dengan ini? Tidak. Saya ambil yang ini. Siapa Anda? Tidakkah Anda mengerti siapa cepat dia dapat? Jadi itu kau. Nenek tua. Apa yang baru saja kau katakan? Apa kau tahu dengan siapa kau berbicara? Apakah yang saya katakan salah? Ini adalah toko perhiasan kelas atas. Kau seseorang yang sebelah kakinya di kuburan. Apa yang kau lakukan di sini, wanita tua? Kau. Sebelum kau menyentuhnya, saya sarankan kau lihat harganya dulu. Barang dagangan di sini. Setiap potong berharga setidaknya puluhan ribu yuan. Jika ternoda oleh bau orang tua darimu, kau tidak akan mampu membayarnya. dasar bocah ini, gadis sebaik ini, meninggalkan Yo-Yo, dan malah jatuh cinta pada sampah seperti ini. Apa hubungannya denganmu? Saya hanya mengingatkanmu dengan ramah. Bagaimanapun seseorang sepertimu, mungkin harus bergantung sepenuhnya pada uang pensiunmu untuk hidup setiap hari kan? Jangan bilang, kau berhasil menggait pria tua kaya. Kau. Nona, jika Anda tidak membeli apa-apa, silakan pergi. Anda tidak diterima di sini. Siapa bilang saya tidak membeli? Saya punya banyak uang. Abaikan dia, barang-barang ini, tolong bungkus untuk kami. Baik. Wanita tua, kau benar-benar berusaha keras dan membayar mahal hanya untuk pamer di depanku. Apa kau mampu membelinya? Kami tidak mampu membelinya. Kalau begitu kau belilah. Jika kau tidak mampu membelinya, diamlah. Siapa bilang saya tidak mampu membelinya? Saya adalah nyonya muda dari grup Xiao. Ini, lupakan hanya beberapa barang ini. Seluruh toko ini, saya bisa membelinya semua. Nyonya muda grup Xiao. Nyonya muda. Apa kau takut sekarang? Direktur Xiao baru saja memberikan ini padaku. Dasar bocah ini, dia benar-benar membiarkan wanita seperti ini menggunakan gelar Nyonya muda grup Xiao untuk merusak reputasi keluarga Xiao. Kenapa kamu berdiri di sana terpaku? Cepat bungkuskan ini untukku. Jika kamu menyinggungku, aku akan memastikan kamu menanggung akibatnya. Kenapa kamu melihatku? Bungkuskan untuknya. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Mengobrol omong kosong dengan kalian semua. Sampai jumpa lagi, wanita tua. Nyonya besar. Selera macam apa yang dimiliki tuan muda? Bagaimana dia bisa jatuh hati pada wanita seperti ini? Nyonya muda jauh lebih baik. Telepon tuan muda, katakan padanya segera untuk memutuskan hubungan dengan wanita ini. Jika tidak, dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Xiao lagi. Kamu ambil perhiasan ini, bungkus semuanya untukku, dan kirimkan ke Yo-Yo. Aku tidak bisa membiarkan cucu menantuku menderita sedikit pun kesedihan. Ayo pergi. Hantu. Guru kau sudah hidup lebih dari 200 tahun. Dan kau masih takut hantu. Kenapa kamu lari kembali di tengah malam? Guru, penghasilanku untuk tahun depan mungkin tidak mencapai target. Kita bisa mengkhawatirkan masalah di tahun depan. Tapi guru, balai pengobatan itu juga dihancurkan. Apa? The film was translated Jika itu hancur and maka narrated by bangun Media. yang lain. Tapi guru, kurasa aku sudah jatuh cinta pada orang lain. Aku berselingkuh. Tidak apa-apa jika kamu selingkuh maka. Apa katamu?
Aku bahkan bilang pemahamanmu tidak tinggi. Dan kamu lambat matang secara emosional. Siapa sangka setelah kamu matang, kamu akan menyerangku habis-habis agan. Jaga saja dewa kekayaan itu, jangan biarkan perselingkuhanmu diketahui. Aku juga tidak mau. Meskipun Yao belum pernah bersama anak laki-laki itu, bagaimana takdir anak laki-laki itu menjadi semakin baik? Mungkinkah aku salah menghitung saat itu? Mereka berdua tidak berinteraksi. Akta nikah buat saling melengkapi. Lupakan saja. Selama penyakitnya sembuh itu bagus. Selama 3 tahun terakhir ini, kamu telah mengelola klinik dengan cukup baik. Kita berdua guru dan murid. Juga punya uang. Kita tidak akan mati kelaparan. Jika kamu benar-benar ingin bercerai, aku gurumu mendukungmu. Guru, Anak laki-laki keluarga Xiao itu tampan dan kaya. Orang yang kamu selingkuh itu, apakah dia bisa lebih baik darinya? tampan. Muridku yang baik. Sudah lama sekali. Kamu bahkan tidak akan suamimu. Sepertinya, tahu apa yang akan kamu lakukan. Ya, bukankah tidak ada kesempatan untuk bertemu? Bagaimana dengan surat nikah? Benar aku bisa melihat surat nikahnya. Tidak membawanya. Pasti tertinggal di tempat keluarga Xiao. Kamu. Apa yang bisa aku gurumu katakan tentangmu? Sesuatu sepenting surat nikah. Kamu berhasil menghilangkannya. Ini pertama kalinya aku menikah, kau tahu. Wajar jika beberapa hal tidak dilakukan dengan baik. Kamu. Guru, aku tahu aku salah. Selesai cerai kembali padamu. Teruslah. Hidupku yang tua ini, The film was cepat atau lambat translated kamu murid and pemberontak, narrated akan by membelahnya M menjadi Media. 2 karena marah. Saya pikir Anda benar-benar gila. Anda bisa memprovokasi siapapun, tetapi Anda memprovokasi keluarga Xiao. Apakah Xiao Jingxi itu seseorang yang mampu Anda provokasi? Keluarga Jian kita hampir bangkrut. Apakah Anda puas? Ayah, Ayah apa? Saya tidak punya anak perempuan seperti Anda. Jianxi, Direktur Xiao tidak menyukaimu. Jadi kami berhenti mengandalkanmu untuk menikah ke dalam keluarga Xiao. Tapi kamu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Ibu, wanita itu memprovokasiku duluan. Aku hanya memberinya pelajaran. Diam. Dan Anda masih tidak tahu cara bertobat. Kembali ke kamar Anda. Anda tidak diizinkan meninggalkan kamar tanpa izin. Suami, tunggu sebentar. Pergi dan cari tahu di mana wanita itu. Ya, Nona. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada nenek tentang perceraian? Baiklah, lemparkan dia ke pulau terpencil untukku. Aku akan lihat apakah dia bisa keluar hidup-hidup. Ya Tuhan. Apakah dia bertemu perampok? Norasu. Kemana Nonasu pergi? Dia biasanya cukup tepat waktu. Hari ini adalah sesi terakhir pengobatan. Itu benar. Hari ini adalah sesi perawatan terakhir. Setelah hari ini, 50 juta akan dikreditkan ke rekening. Nonasu tidak akan perlu, bahkan tidak menginginkan uang itu kan. Dia bahkan tidak memberitahu kami sebelumnya. Shin, periksa dia baru-baru ini. Kemana saja dia? Dimengerti. Direktur Xiao, kemarin Nonasu,
setelah meninggalkan Menara Hemin, langsung naik ke gunung ini. Tapi dia belum keluar sejak saat itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Direktur Xiao, mari kita tunggu yang lain tiba sebelum kita naik. Tidak aman bagi Anda sendirian. Direktur Xiao. Direktur Xiao. Aku jelas-jelas turun gunung untuk mencari guruku. Di mana tasnya? Di mana tasku? Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak ingin mati di sini. 50 juta yang aku hasilkan. Aku bahkan belum mendapatkannya. Nona Su. Nona Su. Aku belum bercerai. Aku belum menyatakan perasaanku. Aku bahkan belum. Nona Su. Nona Su. Nona Su. Suara itu terdengar seperti Xiao Jingxi. Aku di sini. Aku di sini. Di sebelah sini. Nona Su. Aku di sini. Di sini. Nona Su. The film was translated Tidak mungkin. and narrated by M Media. Apa mereka tidak bisa mendengar ini? Ya Tuhan. Apa kau benar-benar ingin aku mati di sini? Nona Su. Kau membuatku takut setengah mati. Aku pikir kau akan pergi. Aku awalnya berencana untuk pergi. Tapi aku khawatir. Untungnya aku kembali dan mencari lagi. Namun, bagaimana kau bisa berakhir terikat di sini? Aku juga tidak tahu. Awalnya, aku akan mencari guruku. Tapi begitu aku melangkah keluar aku dibius hingga pingsan. Ketika aku bangun, lagi aku sudah di sini. Ngomong-ngomong, bagaimana kau tahu bahwa aku dalam bahaya? Gawat. Aku lupa hal yang paling penting. Aku tahu ini akan sangat sakit, tapi tahanlah. Asalkan kau melewati rangkaian pengobatan ini, setelah hari ini, penyakitmu akan sembuh total. Bagaimana kalau begini, jika kau benar-benar kesakitan, kau bisa menggigitku. Balasan, karena kau selamatkanku. Melihatnya, jantung berdebar. Itulah yang kamu sebut menyukai seseorang. Su Yao, kau belum bercerai. Melakukan ini tidak bermoral. Bagaimanapun juga dia adalah pria beristri. Nona Su, aku tidak bermaksud begitu tadi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nona Su. Katakan padaku. Jika kita tidak menikah, apakah kita akan punya kesempatan untuk bersama? Aku, Hesen dan yang lainnya seharusnya segera tiba. Nona Su, katakan padaku, jika kita berdua sama-sama belum menikah, apakah kita akan punya kesempatan untuk bersama? dia,
Baru saja menyatakan perasaannya padaku. Direktur Xiao. Direktur Xiao, saya senang Anda baik-baik saja. Nyonya tua sangat mengkhawatirkan Anda. Apakah kau memberitahu nenek? Nyonya tua mencoba menelepon Anda tetapi tidak bisa tersambung. Jadi dia menelepon saya untuk menanyakan tentang Anda. Menanyakan di mana Anda berada. Saya tentu harus mengatakan yang sebenarnya. Apa yang nenek inginkan dariku? Nyonya tua berkata bahwa Anda harus memutuskan kontak dengan wanita yang sudah menikah itu dan kembali ke keluarga Anda. Nona Su. Jika apa yang kukatakan barusan menyebabkanmu kesusahan, aku minta maaf. Tapi aku akan segera bercerai. Dan semua yang kukatakan barusan adalah serius. Apa maksud Direktur Zio dengan ini? Nona Su adalah wanita yang sudah menikah. Ini adalah perburuan terbuka. Sebenarnya, aku juga akan bercerai. Paling lambat 1 bulan. Aku ingin melihat surat cerai. Direktur Xiao, Nyonya tua sangat menyukai Nyonya muda. Apakah kali ini Anda benar-benar bertekad untuk bercerai? Daripada tinggal bersama wanita yang tidak kucintai seumur hidup, lebih baik mengakhirinya dengan tegas. Selain itu, dia selingkuh dariku. Aku yakin nenek akan mengerti aku. Benar Direktur Xiao, Anda menyebutkan terakhir kali bahwa saya harus mentransfer sebuah rumah atas nama Nyonya muda sebagai kompensasi. Tapi transaksinya sepertinya belum selesai. Itu menunjukkan bahwa orang itu bernama Chen Suyao, bukan Su Yaoyao. Selain itu, ketika saya pergi untuk meminta Nyonya muda menandatangani dokumen, pria itu juga sepertinya memanggilnya Chen Suyao. Apa? Ini semua salahmu dasar bodoh. Orang tanda kontrak di rumah 2 hari lalu. Kamu malah harus buka mulut dan bilang, namaku Chen Suyao. Mana saya tahu Anda begitu berani. Anda bahkan berani menyamar sebagai istri Direktur Xiao. Jika aku tidak cukup berani untuk menipu sejumlah uang, dari mana kamu mendapatkan uang untuk mengerjakan proyek itu? Perusahaan sudah lama bangkrut. Anda, Yang kamu lakukan setiap hari hanyalah minum dan bermain. Apalagi yang bisa kamu lakukan? baiklah. Cepat selesaikan ini. Kalau tidak kita berdua akan berada dalam masalah besar. Cepat pergi. Kalian berdua mau kemana? Kalian semua benar-benar tidak takut mati. Kalian berani menyamar sebagai Nyonya muda dari grup Xiao. Menindas Nyonya tua. Menyamar sebagai Nyonya muda. Waktu yang tepat. Mari kita selesaikan hutang baru dan lama bersama-sama. Direktur Xiao, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu semua ulahnya itu wanita ini. Dia bertindak atas inisiatifnya sendiri dan menipu Anda untuk mendapatkan uang Anda. Saya benar-benar tidak tahu Direktur Xiao. Wu Xinjun, apakah kamu tidak punya malu? Kepada siapa aku memberikan uang yang kubawa kembali? Siapa-siapa tahu kepada siapa Anda memberikannya. Direktur Xiao mengenai masalah Nyonya tua. Saya minta maaf kepada Anda. Itu semua karena kesombongan saya. Itu semua adalah tindakan saya yang tidak sah. Direktur Xiao, tapi saya benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Direktur Xiao, aku akan mencari cara untuk mengembalikan uang itu padamu. Tolong ampuni aku kali ini. Aku tahu aku salah. Maafkan Anda. Anda berutang 300 juta. Itu cukup untuk membuat Anda dipenjara seumur hidup. Seumur hidup. Direktur Xiao, aku tidak bisa masuk penjara. Direktur Xiao, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Hari itu di klinik. Ketika panggilanmu masuk, aku kesurupan dan menjawabnya. Aku sungguh. Klinik. Ya. Balai pengobatan yang mana? Itu benar. Balai pengobatan itu, wanita itu sebenarnya Nyonya muda dari grup Xiao. Jika Direktur Xiao tahu bahwa akulah yang menghancurkan balai The pengobatan film itu, was translated Bicaralah. and narrated by M Media. aku memungutnya di luar balai pengobatan. Aku tidak ingat sekarang. Direktur Xiao sudah mengikuti permintaan Anda.
dan mengirim kedua orang itu ke kantor polisi. Kedua orang ini benar-benar punya nyali. 300 juta cukup untuk membuat mereka mendapat masalah serius. Halo, saya Su Yao Yao. Saya dengar nenek bilang, Anda juga ingin bercerai. Hari ini kebetulan hari Senin. Nyaman ke Biro Urusan Sipil urus surat cerai. Pergi ke Biro Urusan Sipil. Ya, Mengapa dia belum datang juga? Aku lelah sekali. Cukup, sebaiknya aku telepon saja dia. Halo. Halo, salam. istri Direktur Xiao masih di dalam. Mengapa kita tidak masuk dulu? Oke. Biro Urusan Sipil. Gawat. Jadi Xiao Jingxi, benar-benar suamiku. Yang belum kutemui selama 3 tahun. Astaga, Nona Su. kau tidak masuk. Nona Su, Anda masih di sini. Saya pikir Anda sudah pergi. Ya. Aku baru saja mau pergi. Ya aku ada urusan lain. Kalau begitu aku pergi sekarang. Nona Su, ada apa? Mengapa Anda terburu-buru? Direktur Xiao, mengapa Nyonya Muda belum tiba? Apakah terjadi sesuatu? Mengapa Anda tidak meneleponnya? Mengapa dia menutup telepon? Ashin. Apakah kau punya surat nikah? Ya, Nyonya Muda. Benar-benar Nona Su. Direktur Xiao, apakah kita masih akan bercerai? Aku minta maaf. Aku tidak enak badan hari ini. Mari kita urus perceraian di hari lain. Kita tidak akan bercerai. Tidakkah kau dengar Nyonya Muda berkata, dia sedang tidak enak badan hari ini. Ayo pergi. Baiklah. Akhirnya, mereka pergi. Nyonya besar, lama tidak bertemu. Semoga Anda mendapat keberuntungan seluas Laut Timur. Terima kasih. Nyonya tua, semoga Anda mendapat rezeki seluas Laut Timur. Dan umur panjang sebanding dengan Gunung Selatan. Itu luar biasa. Ayo silakan duduk cepat. Nyonya tua, di hari ulang tahun Anda yang ke-70, saya berharap Anda semakin muda setiap tahunnya. Aku menerima kata-kata baikmu. Ayo, tolong. Nenek. Nenek, ini adalah sesuatu yang secara khusus saya mencari seseorang di luar negeri untuk menawar dan membawanya kembali untuk Anda. Semoga Anda panjang umur seperti pinus dan cemara, sehat dan berumur panjang. Bercerai. Tidak. Nenek. Sebenarnya orang yang Anda lihat di pelelangan hari itu adalah Yao Yao. Apa? Tapi, Yao Yao memberitahuku sendiri bahwa dia punya pria yang disukainya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tidak peduli siapa yang dia sukai. Selama kita belum bercerai, dia akan selalu menjadi istri saya. Dasar bocah. Kamu punya potensi. Datang kali ini, minta maaf dengan benar kepada Direktur Xiao dan saya. Apakah Anda mendengarkan saya? Nyonya tua. Direktur Xiao, saya membawa putri pemberontak saya ini kepada The kalian film was berdua untuk translated meminta maaf. and Nona narrated Jian. by M Media. Saya bahkan belum sempat mencari Anda. Saya tidak menyangka Anda akan maju sendiri. Xiao, kakak Xiao. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti.
Guru, suasana ini tidak terasa benar. Apakah aku benar-benar harus melamar di sini? Apa yang kamu takutkan? Jika dia menolak, gunakan saja teknik yang kuajarkan padamu. Teknik pelarian bumi. Menonton pertunjukan. Xiao, kakak Xiao, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Putri pemberontak, apa yang Anda lakukan sekarang? Direktur Xiao, saya pikir pasti ada kesalahpahaman. 2 hari terakhir ini, dia telah saya kunci di kamarnya. Tapi beberapa hal dia bisa tangani hanya dengan satu panggilan telepon. Nyonya tua, aku tidak bermaksud. Itu wanita itu. Dia tidak tahu diri. Itu dia. Dan dia bahkan ingin menjadi Nyonya muda grup Xiao. Diam. Anda benar-benar membuat saya gila. Beraninya kau memukulku. Dia hanyalah orang udik itu saja. Kenapa kalian semua setiap orang melindunginya? Karena orang yang Anda culik tidak lain adalah Nyonya muda dari grup Xiao. Dia adalah Nyonya muda. Muridku yang baik. Kebahagiaanmu. Kamu masih harus memperjuangkannya sendiri. Gurumu hanya bisa membantumu. Sampai titik ini. Mustahil. Ini tidak mungkin. Dia hanyalah orang udik. Bagaimana mungkin dia menjadi Nyonya muda? Diam, Direktur Xiao. Nyonya tua, putri pemberontak ini sepenuhnya yang harus disalahkan. Saya minta maaf kepada Anda berdua atas namanya. Tapi dia benar-benar tidak tahu bahwa orang ini adalah Nyonya muda. Nyonya muda, saya mohon, tolong maafkan dia kali ini saja. Mulai sekarang, saya pasti akan mendisiplinkannya dengan benar. Saya tidak akan pernah membiarkannya keluar lagi untuk mengganggu Anda. Direktur Jian, Anda sebaiknya menyimpan kata-kata itu untuk petugas penegak hukum. Bagaimanapun juga, Nona Jian itu sengaja melakukan kejahatan. Keluarga Jian kami telah dihancurkan olehmu. Bagaimana mungkin saya melahirkan anak perempuan sepertimu? Syarat mereka keluar. Direktur Xiao. Mau kemana? Aku melihat itu di tanah. Sayang sekali biji melonya jatuh. Aku akan memumutnya. Yau aku. Tidak. Si bodoh kecil ini. Bangun. Aku barusan. Kakiku agak lemas. Yau, sebelumnya itu adalah saya yang melakukan banyak hal bodoh dan tidak mengenali Anda. Bisakah Anda memaafkan saya? Tentu saja aku bisa. Sebenarnya, aku sebelumnya juga melakukan banyak hal bodoh. Anggap saja begitu. Itu saling meniadakan. Nenek, Guru, minumlah teh. Tahiam anak. Yo, jika Jingxi nanti berani membulimu, beritahu nenek. Nenek akan membelamu. Nenek. Jangan khawatir nenek. Aku pasti akan mengadukannya. Pergi.